Halo Sob, di video kali ini kita akan mengulas tentang cara The Law of Attraction bekerja untuk menarik hal-hal baik dalam hidup kita. Pasti kita pernah merasakan suatu kondisi yang mungkin bisa dibilang lagi sial banget. Misalnya seperti apapun yang sedang kita upayakan, kok hasilnya seperti mentok, gagal, atau malah bikin kita tambah stres. Nah, guna membantu mengatasi hal-hal seperti ini, setidaknya membantu kita menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita, ada cara yang bisa kita terapkan. Namanya adalah The Law of Attraction, alias hukum ketertarikan atau hukum tarik-menarik. Tapi jangan langsung berpikir ini soal mistis ya sob. Bukan, tentu saja. The Law of Attraction secara sederhana sebenarnya soal bagaimana kita menggunakan pikiran dan perasaan untuk membantu kita menyelesaikan berbagai macam persoalan atau permasalahan hidup tentu saja. Kalau kita terus berpikir positif dan fokus dengan hal-hal yang kita mau, maka sebenarnya alam semesta akan merespon balik apa yang sedang kita pikirkan tersebut. Nah, menurut Rhonda Byrne dalam buku yang berjudul The Secret, pikiran kita itu ibarat magnet yang menarik realitas yang serupa. Bagaimana The Law of Attraction bisa membantu mengatasi persoalan atau masalah di hidup kita? Simak terus video ini sampai selesai. Nah, kita mulai dari awal mula pemahaman tentang The Law of Attraction. Secara sederhana, hukum ini menyatakan bahwa energi menarik energi yang serupa. Jika kita memancarkan energi positif, kita akan menarik hal-hal positif. Dan sebaliknya, jika kita memancarkan energi negatif, hal-hal negatiflah yang mendekat. Menurut Dr. Joe Dispenza, seorang ahli dalam bidang neuroscience dalam bukunya Breaking the Habit of Being Yourself, menjelaskan bahwa pikiran kita memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita. Ketika kita terus-menerus memikirkan sesuatu, baik itu positif atau negatif, kita akan menciptakan jalur saraf yang memperkuat pola pikir tersebut. Dengan kata lain, apa yang sering kita pikirkan, maka itulah yang akan menjadi kenyataan di hidup kita. Untuk mempermudah kita memahami konsep tersebut, cerita ini mungkin bisa menjadi gambaran mudah dalam kita memahami bagaimana kekuatan pikiran kita bisa membentuk realitas. Ada seorang pria, sebut saja namanya Andy. Andy adalah seorang pemuda yang selalu pesimis. Dalam pikirannya, dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Setiap kali ia melamar pekerjaan, ia selalu berpikir, pasti saya tidak diterima. Dan benar saja, hampir semua lamaran kerja yang ia ajukan selalu ditolak. Namun suatu hari, Andy mendengar tentang The Law of Attraction dari seorang teman. Temannya berkata, cobalah untuk mengubah pola pikirmu dan fokuslah pada hal-hal yang ingin kamu capai, bukan pada apa yang kamu takutkan. Andy merasa skeptis pada awalnya, tetapi ia mencoba. Setiap hari ia mulai menuliskan impiannya, ia membayangkan dirinya diterima di pekerjaan yang ia inginkan. Bahkan, ia mulai merasa seolah-olah apa yang ia inginkan sudah terjadi. Dan kejadian luar biasa pun terjadi. Dalam waktu 1 bulan, Andy mendapatkan pekerjaan yang sudah lama ia impikan. Dari cerita ini, apa yang sebenarnya terjadi?
Jawabannya adalah energi. Pikiran Andi yang awalnya penuh dengan keraguan dan ketakutan telah berubah menjadi pikiran yang penuh keyakinan. Alam semesta merespon energi positif itu dan memberikan apa yang ia pikirkan. Di sini pikiran Andi melontarkan energi positif dan alam semesta pun mengembalikannya dengan juga sesuatu hal yang positif, dengan dimana Andi mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Guna memperkuat pola atau prinsip the law of attraction ini, visualisasi menjadi kunci. Mungkin sobat pernah mendengar pepatah yang mengatakan, jika kamu bisa membayangkannya, kamu bisa meraihnya. Nah, ini adalah inti dari visualisasi tersebut. Saat kita membayangkan sesuatu dengan pikiran yang sangat jelas dan emosional, pikiran kita mengirimkan sinyal ke alam bahwa ini adalah kenyataan yang aku inginkan. Hal ini diperkuat oleh Dr. Maxwell Maltz dalam bukunya berjudul Psycho-Cybernetics. Beliau menjelaskan bahwa otak tidak dapat membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang dibayangkan dengan intensitas emosional yang tinggi. Hal ini berarti visualisasi yang dilakukan dengan perasaan nyata dapat memprogram otak kita bertindak seolah-olah itu sudah terjadi. Nah, cerita ini mungkin bisa memudahkan kita memahami bagaimana visualisasi bisa membantu kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Ada seorang atlet bernama Sarah. Ia adalah seorang pelari yang bercita-cita memenangkan medali emas dalam sebuah kejuaraan internasional. Setiap pagi sebelum latihan, Sarah duduk dengan tenang, menutup matanya, dan membayangkan dirinya melintasi garis finish dengan tangan terangkat, dikelilingi oleh sorakan penonton. Ia merasakan emosi kemenangan tersebut, seperti kebahagiaan, rasa bangga, dan kelegaan saat mendapatkan kemenangan. Hasilnya, Sarah benar-benar memenangkan medali emas. Apa yang membuat visualisasi ini begitu kuat? Karena Sarah tidak hanya membayangkan gambaran, tetapi juga merasakan emosi yang akan ia rasakan saat hal itu terjadi. Nah, inilah yang membuat alam semesta bekerja lebih cepat untuk mewujudkan impian tersebut. Mungkin dari sobat ada yang bertanya, bagaimana dengan pikiran negatif yang sering muncul? Apakah itu bisa menghalangi the law of attraction? Jawabannya, ya. Pikiran negatif menjadi hambatan besar. Pikiran negatif seperti saya tidak pantas, ini terlalu sulit, ini produk susah dijual, nanti kalau jualannya tidak laku, akan mengirimkan sinyal berlawanan ke alam semesta. Menurut Carol S. Dweck dalam bukunya berjudul Mindset: The New Psychology of Success, ia menjelaskan bahwa pola pikir tetap atau fixed mindset seringkali menjadi penghalang seseorang untuk berkembang. Untuk mengatasi hambatan ini, kita perlu mengadopsi pola pikir bertumbuh atau growth mindset yang memandang kegagalan sebagai peluang untuk belajar. Nah, untuk memudahkan kita, berikut kisah yang bisa kita pelajari bersama. Dina adalah seorang pengusaha muda yang selalu merasa tidak percaya diri. Setiap kali ia hendak memulai proyek baru, ia selalu merasa bahwa ia tidak cukup pintar atau berpengalaman. Akibatnya, banyak peluang yang ia lewatkan. Namun, suatu hari, ia memutuskan untuk mengubah cara pikirnya. Dina mulai menulis afirmasi positif setiap pagi seperti saya layak untuk sukses, dan kesuksesan datang dengan mudah kepada saya. Nah, dalam waktu 3 bulan, Dina melihat perubahan besar. Ia mulai mendapatkan klien-klien baru dan proyek-proyek besar. Pertanyaannya, apa yang terjadi?
Dina telah mengganti energi negatif dengan energi positif melalui afirmasi. Ia berhasil memprogram ulang pikirannya untuk fokus pada keberhasilan bukan pada ketakutan. Selain itu, salah satu elemen terpenting dalam The Law of Attraction adalah rasa syukur. Ketika kita bersyukur, kita sedang memancarkan energi positif yang kuat. Maka alam semesta menginterpretasikan rasa syukur tersebut sebagai tanda bahwa kita siap menerima lebih banyak hal baik. Menurut Dr. Robert Emmons, seorang peneliti dalam bidang psikologi positif, dalam bukunya Thanks How Practicing Gratitude Can Make You Happier, menjelaskan bahwa rasa syukur dapat meningkatkan kesehatan mental, memperkuat hubungan, dan membuka peluang baru dalam hidup. Nah, ada cerita dari seorang ibu rumah tangga, sebut saja namanya Maya. Maya hidup sederhana, tetapi ia bersyukur atas apa yang ia miliki. Setiap malam sebelum tidur, Maya menuliskan 3 hal yang membuatnya bersyukur hari ini. Hal kecil seperti makan malam bersama keluarga atau melihat senyum anak-anak sudah cukup membuatnya merasa bahagia. Tanpa disadari, kehidupannya perlahan-lahan berubah. Suaminya mendapatkan promosi di tempat kerja, anak-anaknya berhasil dalam pendidikan, dan Maya sendiri mulai mendapatkan peluang untuk menjalankan bisnis kecil-kecilan di rumah. Nah, semua ini terjadi karena energi positif yang ia pancarkan melalui rasa syukur. The Law of Attraction tentu bukanlah sihir. Ia adalah cara alam semesta merespon energi yang kita pancarkan. Pikiran, perasaan, dan keyakinan kita adalah alat utama yang menarik hal-hal baik dalam hidup. Ketika kita fokus pada hal-hal yang kita inginkan, membayangkannya dengan jelas, merasakannya seolah-olah itu sudah terjadi, dan bersyukur atas apa yang sedang kita miliki, maka alam semesta akan bekerja sama untuk mewujudkan apa yang kita inginkan tersebut. Jadi, mulai sekarang, cobalah untuk lebih sadar dengan pikiran dan perasaan. Jangan biarkan energi negatif menguasai hidup kita. Sebaliknya, sobat pastikan bisa memancarkan energi yang positif. Ketika sobat mampu memancarkan energi positif, lihatlah perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Sob, hidup itu adalah perjalanan yang penuh dengan kemungkinan. The Law of Attraction adalah salah satu cara untuk membuka pintu menuju kemungkinan-kemungkinan itu. Dengan pola pikir yang tepat, visualisasi yang kuat, rasa syukur yang tulus, kita bisa menarik hal-hal baik dalam hidup kita. Ingat, alam semesta selalu mendengarkan, jadi pastikan untuk selalu memancarkan pesan yang benar. Nah, semoga video singkat ini bermanfaat bagi sobat. Bagi sobat yang belum klik tombol subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Syafi, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.